Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang gelombang berjalan. Ini materi fisika kelas 11 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang gelombang berjalan. Ini materi fisika kelas 11 SMA. Pada kesempatan kali ini kita fokus pada persamaan gelombang berjalan. Oke, ini adalah persamaan dari gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus KX tutup kurung. Ini adalah persamaan gelombang berjalan. Terus Y ini adalah simpangan gelombang, satuannya meter, ya. Kemudian A ini amplitudo, satuannya juga meter. Bisa saja nanti ini satuannya sentimeter, ya adik-adik. Kemudian ini dibaca omega. Omega ini adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Oke. Kemudian T ini waktu, plus minus K ini adalah bilangan gelombang, ya. Kemudian ini ada plus minus, ini ada plus minus juga. Oke. Yang ini adalah plus minus, ini adalah arah rambat gelombang. Dimana kalau dia positif itu dia merambat ke kiri. Kalau positif. Kalau negatif merambat ke kanan. Ya. Itu negatif. Jadi untuk bilangan gelombang atau K, jika di depan bilangan gelombang itu tandanya positif, berarti gelombang merambat ke kiri. Jika negatif, gelombang merambat ke kanan. Untuk yang di depan amplitudo, jika positif, gelombang pertama kali bergerak ke atas. Contohnya seperti ini. Ya, ini kalau dia positif. Jadi pertama dia ke atas. Kalau negatif, gelombang pertama kali dia bergerak ke bawah. Ya, seperti ini. Ya, ini kalau negatif. Itu untuk amplitudo. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Oke adik-adik, untuk K ini yaitu rumusnya adalah 2pi per lambda. Omega ini rumusnya 2pi kali F. Dimana F ini adalah frekuensi atau 2pi bagi T. Dimana T adalah periode. V itu cepat rambat gelombang, ya, rumusnya lambda kali F atau lambda bagi T, ya. Ini di persamaan dasar gelombang, ya. Untuk mencari cepat rambat gelombang ini bisa menggunakan trik cepat omega bagi K. Omeganya yang ini, K-nya yang ini, tinggal adik-adik bagikan. Itu trik cepatnya. Oke adik-adik, seperti itu tentang persamaan gelombang berjalan, ya. Adik-adik, kita lihat satu contoh, ya, tentang persamaan gelombang berjalan ini, ya. Sebuah gelombang berjalan dinyatakan dengan persamaan, ya, Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 100T dikurang 0,5X tutup kurung. Dimana T dalam sekon dan XY dalam meter. Maka tentukan yang pertama amplitudo gelombang, yang kedua frekuensi gelombang, yang ketiga cepat rambat gelombang, dan yang keempat arah rambatan gelombang. Oke adik-adik, langkah pertama adik-adik buat dulu bentuk umum atau persamaan dari gelombang berjalan yang kita bahas tadi, yaitu Y sama dengan plus minus sin
omega plus minus omega T plus minus Kx. Oke, plus minus ini saya kosongkan sehingga kita ganti dengan di sini soalnya negatif ya. Ini kan negatif ya Adik-adik. Di depan A-nya itu positif ya, jadi positif. Artinya ini gelombang pertama kali bergerak ke atas. Kalau yang ini gelombang pertama kali bergerak ke atas karena di depan A positif, ini kan negatif. Negatif artinya gelombang merambat ke kanan. Ini kan negatif artinya gelombang merambat ke kanan. Oke. Kemudian adik-adik letakkan persamaan yang di soal. Y sama dengan 0,01 sin pi omeganya ini sesuai yang ini adik-adik. 0,01 sin pi 100T. Ini 100 ya. 100T dikurang 0,5X. Oke adik-adik. Ini bentuknya belum sama karena ini di sebelum kurung ada pi, sedangkan di sini kan tidak ada bilangan setelah sin. Jadi kita samakan sehingga kita kalikan pi-nya ke dalam. Ya, jadi pi ini kita kalikan ke dalam. Pi ini milik 100T juga milik 0,5X. Jadi harus kita kalikan kedua-duanya. Jadi 100 pi T dikurang 0,5 pi X. Oke adik-adik, kita lanjut. Y sama dengan 0,01 sin 100 pi T kurang 0,5 pi X. Jadi di sini kita lihat sebelum sin kan amplitudo. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa amplitudonya adalah 0,01 meter. Karena ini tadi X dan Y-nya adalah meter. Ya, jadi satuannya meter. Oke. Dapat ya amplitudonya adik-adik ya yang A. Kemudian yang B ditanya frekuensi gelombang. Oke. Adik-adik yang 100 pi ini sama dengan omega karena di depan T sebelum T. Jadi omega sama dengan, kan rumusnya 2 kali pi kali F sama dengan 100 pi. Jadi 2 kali pi kali F sama dengan 100 pi. Maka di sini kita tulis lagi 2 kali pi kali F sama dengan 100 pi. Ini pi-nya boleh adik-adik coret. Coret sehingga frekuensinya 100 bagi 2 dapat 50 Hz. Oke adik-adik. Ini satuannya ada satuan internasional meter. Jika nanti adik-adik diminta dalam sentimeter, ini adik-adik kalikan aja ya. Meter ke sentimeter kali 100 ya. Jadi 0,01 kali 100 hasilnya 1 cm. Kalau permintaan soal ke dalam sentimeter ya. Kalau meter ya 0,01 untuk amplitudo. Untuk omeganya pakai 2 pf sehingga frekuensinya dapat 50 Hz ya. Oke adik-adik, untuk mencari yang bagian C yaitu cepat rambat gelombang, kita kan tahu bahwa cepat rambat gelombang lambda kali F. Berarti kita butuh lambda. Kita cari dulu lambdanya berapa. Oke, untuk mencari lambda kan kita dapat dari rumus K. K-nya ini kan ini 0,5 pi ini adalah nilai dari K. Kenapa? Karena di depan X sebelum X kan K, berarti K sama dengan 2 pi per lambda. Rumusnya ya, 2 pi per lambda sama dengan 0,5 pi. Karena K itu posisinya sebelum X. Jadi K itu 0,5 pi. Oke adik-adik, ini pi kiri kanan lagi bisa kita coret ya. Kita kali silang. Sehingga 0,5 lambda sama dengan 2. Lambda 2 bagi 0,5. Sehingga lambdanya ini kalau kita kali sama-sama kali 10 ya.
supaya tak berkoma hasilnya ya. 2 kali 10 20, 0,5 kali 10 5. Jadi 20 bagi 5 4. Jadi lambdanya 4 meter. Oke adik-adik, jadi tadi amplitudo sudah dapat 1 cm, frekuensi yang B sudah dapat 50 Hz. Kemudian cepat rambat gelombang kita baru dapat lambda. Untuk mencari cepat rambat gelombang kita harus cari lambda kali F. Oke, kita cari yang bagian C, cepat rambat gelombang, lambda kali F. Lambdanya 4, frekuensinya 50. 4 kali 50, 200. Jadi cepat rambat gelombangnya 200 meter per sekon. Jadi yang bagian C hasilnya 200 meter per sekon. Untuk yang bagian C cepat rambat gelombang ini, adik-adik bisa gunakan rumus cepat, yaitu V sama dengan omega bagi K. Ya. Oke adik-adik, kita lihat omeganya tadi kan di sini 100 pi dibagi 0,5 pi. Jadi cepat rambat gelombangnya ya omega bagi K. Kita sambung di sini adik-adik. Sehingga P sama dengan omeganya 100 pi. Tengok di sini K-nya 0,5 pi. Coret V-nya. 100 bagi 0,5 agar hilang komanya adik-adik kali 10 kali 10. Jadi atas bawah kali 10. 100 kali 10 1000. 0,5 kali 10 5. V sama dengan 1000 bagi 5. Hasilnya 200 meter per sekon. Hasilnya sama dengan cara yang ini tadi. 200 meter per sekon. Ini cara cepatnya. Ya. Oke adik-adik, itu bagian yang C, cepat rambat gelombang. Yang terakhir, arah rambatan gelombang. Arah rambatan gelombang kita melihat tadi yang tanda negatif ini. Ini arahnya merambat ke kanan. Jadi jawabannya arah rambatan gelombangnya ke kanan. Seperti itu adik-adik sekalian. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi gelombang berjalan ini. Semoga informasi singkat ini dapat membantu adik-adik khususnya siswa kelas 11 peminatan matematika dan IPA untuk mempelajari fisika tentang gelombang berjalan. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.